Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hidayah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in amila lan lamun nglakoni sapa al-hasid wong kang hasud ala tibtima ing atase lelawane barang kata qawduhu kang natrapi ing ma natrapi opo al-hasadu panas dan minas sana saking ngalem alal mahsud ing atase wong kang den hasudi wasailan nglakokake fikrane ing dalem mulyaake mahsud wa ngawanati lan nulungi mahsud kana mongko iku ana lahu kedue wong fidzalika ing dalem mengkono-mengkono perilaku perbuatan apa fadlun kautamaan. Maka berkata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dan jika orang yang hasud melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hasudnya, ketika hati itu timbul hasud lalu ia berbuat sebaliknya dari apa yang ada di hatinya, misal karena hatinya ini menyimpan hasud, akhirnya hatinya akan mesti marah mencaci kepada orang yang dihasud di hati. Kemudian ia melawannya dengan memuji orang tersebut, kemudian memuliakan orang tersebut, membantu orang tersebut, maka ini lebih utama. Wahadza utawi iki ala diddima ila akhir min anfa'il adawiyah, bahkan ini menjadi obat yang paling bermanfaat. Logikanya bagaimana ketika kita melihat misalnya Hasan jual sarung kok laris, kita hasud. Sekalian kita bantu Hasan untuk memasarkan sarungnya. Ketika sarung yang kamu jual, San, kamu jualan sarung kok laris, gimana kalau saya ikut menjualkan? Ketika sarungnya Hasan ikut laris, sampean melu seneng ora? Wong sampean itu baik hasil maksud duit apa? Duit akeh. Nah ini salah satu obat untuk orang yang hasud. Minim ketika hatinya mencaci dibalik dengan memuji. Ketika hatinya hendak merendahkan dibalik dengan memuliakan. Misalnya kita hasud kepada si A, si A itu tidak baik, di hatinya kita balik, oh si A ki ya apik, sing ora apik aku misalnya. Paham nggih? Maka di samping kita mengobati hasud dengan apa yang diterangkan oleh Imam Haddad seperti kemarin, berarti taraf pertama, hasud ini diobati dengan di hati tidak suka, menyamarkannya, lalu jangan melahirkan dengan ucapan dan perbuatan.
Tips yang kedua, jika ingin melahirkan perbuatan, perbuatannya harus berlawanan dengan hasutnya. Paham maksudnya ya? Perbuatannya orang hasut kan menghina, di hatinya kita balik berbuat dengan memuliakannya. Ayo bisa ora butuh hati besar apa ora? Hah? Dari Imam Haddad kok ala dima didki berarti perlawanan. Nek barang Allah kan itu tidak semua yang di hati harus diucapkan. Ente mengingkari hati nurani, benci ngomong cinta, ya justru harus seperti itu. Sesuatu yang baik tidak, sesuatu yang baik harus dikeluarkan, yang tidak baik ya jangan keluarkan. Maka sebelum panjang lebar kita membahas tentang adawiyatul hasad, tentang obat-obatnya hasud, maka kita pahami dulu sebabnya hasud. Maka saya nukilkan dari Al-Ghazali bahwa sebab orang hasud ini ada 7. Mengapa orang bisa hasud? Sebabnya ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama adalah al-adawatu wal baghdha. Sebab yang pertama adalah karena permusuhan, karena kemarahan. Pokok daripada hasud itu adalah marah. Marah timbul ngunek ati lalu timbul hasud. Makanya nek sampean pengin dadi wong sing ora gampang hasud ya aja jengkelan. Jadi permusuhan dan kemarahan. Bahkan kata Imam Ghazali, kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka min hasadin. Setiap permusuhan, kemarahan bisa diharapkan hilangnya kecuali permusuhan karena hasud. Jadi hasud ini sumbernya apa? Jengkel. Paham nggih? Makanya di sumber hasud yang apa? Yang pertama, asyaddu asbabil hasad. Sebab hasad yang paling berat adalah kemarahan dan permusuhan. Di sumber dari hasud itu jengkel. Entah jengkelnya karena apa, jengkel lalu hatinya ngunek, bahasa Indonesianya ngunek apa? Memendam. Hiqdun, lalu timbullah apa? Hasadun. Ini karena apa? Sebab yang pertama, dia urung mungsuhan, urung jengkel, ya orang metu apa? Hasute, barang us jengkel, barang us mungsuhi, akhirnya timbul apa? Hasud. Makanya jengkel, marah, timbul hatinya ngunek-ngunek, mendendam, akhirnya apa? Timbullah perilaku hasud. Ini sebab yang pertama, al-adawah wal baghdha, kebencian dan apa? Permusuhan. Sehingga cari Al-Quran ya, mereka mengharapkan kehancuranmu, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat, cari Al-Quran ini. Paham ya? Orang-orang yang menyimpan permusuhan, orang-orang yang menyimpan kebencian pasti menghancurkan, pasti mengharapkan kehancuran musuhnya. Sampai lebih musuh pasti mengharapkan kehancuran musuhmu. Sampai punya kebencian terhadap seseorang, pasti engkau menunggu kehancuran orang tersebut.
waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan di hati mereka itu lebih besar dari apa yang ia perbuat secara lahiriah. Maknanya mereka mengharapkan kehancuranmu, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat, yaitu apa? Ghadabun, hiqdun, hasadun, adawah. Karena marah timbul munak, timbul merasa dia adalah musuh saya, akhirnya timbul hasud, jengkel. Pokoknya bukannya Kanjeng Nabi ini sering wasiat, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Gue marah ini menjadi mata air daripada hasud. Sebab sing aneh ono wong denene melarat, denene ra duwe harta, dia ndak punya uang, yang punya uang ini Syakir ngasih hormat. Kok si hasud ini jengkel, ora kalong kaiki. Aneh ora? Hah? Jumburi ngei fulus karo Taufik misalnya. Si A ini orang yang marah kepada saya, kok iso jengkel ora kalong kaiki. Apa sih? Caranya ikai wis penyakit wis parah kuwi. Ana ora kowe kok sampean dhewe? Sing hati-hati nek ati ana kok ya wong liya wae kok kowe kok apa? Itu bagian dari penyebab apa? Hasud. Khabsun nafsi wa syuhriha. Sebab ketujuh mengko tak jelaskan. Tapi inti daripada masalah hasud itu amarah. Paham nggih? Ghadab. Makanya fala taghdab, ojo jengkelan. Karena jengkel gawat. Jengkel niki asline ora penyebab hasud tok. Wong ora gelem salat bi asline karena jengkel nek diteliti. Nah, opo ora salat jengkel aku. Salat ora suki-suki. Hah? Jengkel aku. Malah rekod kok. Ayo tambah pusing ya. Hah? Kena latar tuh, ojo bok jengkelan. Jadi Rasulullah nih wasiat singkat padat, tapi ternyata al-ghadab apa? Al-bughdu, kebencian, al-adawah wal ghadab. Tapi hasud ini muncul dari apa? Kebencian dan apa? Permusuhan. Tapi sebab hasud paling top ya kebencian. Tapi kebencian ini muncul dari apa? Ghadab, kemarahan. Ya ghadab, metu baghdad, metu hiqdun, metu adawatun, metu hasadun. Walaupun di sumbernya permusuhan dan kebencian, tapi sumber hasud, sebab hasud semua ini adalah cabang dari apa? Kemarahan, emosi. Paham nggih? Sebab yang pertama al-adawah wal baghdad, kebencian dan permusuhan. Wong nek permusuhan pasti mengharapkan kehancuran apa musuhnya. Entah itu musuh dianggap musuh dalam agama atau musuh di dalam ekonomi, pasti akan mengharapkan kehancuran musuhnya. Nek wis nganggep apa musuh. Yang kedua, sebab hasud adalah at-ta'azzus, rasa paling mulia. Dari kata aziz, yaitu merasa dirinya ini memiliki kedudukan. Ketika ada seseorang yang memiliki kedudukan, memiliki wilayah, kewalian, au ilman, atau memiliki ilmu, au malan, atau harta, maka ia khawatir akan melebihi dirinya. Paham nggak?
Terkadang dia ridho kalau ada orang alim, tapi asal alimnya ini tidak lebih alim dari saya. Tidak masalah ada orang lain jadi kiai, tidak masalah. Tapi jangan sampai kekiaiannya ini alimnya melebihi saya. Saya ini seorang mursyid misalnya. Nggak apa-apa lo jadi kiai, yang penting jangan jadi apa? Mursyid. Nggak boleh, saya saja yang jadi apa? Mursyid. Ta'azzus. Bahkan kalau ada orang lain menjadi mursyid, seolah-olah dia tidak percaya. Dia misalnya kiai yang dipanggil ajengan umpama. Lalu ada orang lain yang dipanggil ajengan, yang pantas dipanggil ajengan di kampung sini hanya saya saja. Yang lain dipanggil kiai saja. Nggak usah diberi ajengan. Itu sebuah contoh saja. Jadi ta'azzus, merasa lebih apa? Mulia. Ketika saudaranya memiliki kekuasaan, wilayah, pangkat, memiliki pengetahuan, atau memiliki harta, khawatir jika saudaranya ini mengunggulinya. Jadi dia merasa bahwa mulia. Pokoknya pemenang ke biar bekas kuliku. Syakir itu biar kuli saya. Lah sekarang kok mau omsetnya melebihi saya, ya bagaimana caranya orang yang mau mengambil barangnya saya cut dulu. Boleh dia dagang seperti saya, tapi jangan sampai melebihi apa saya. Ini arahnya apa? Ta'azzus. Paham? Kayak orang-orang yang melihat Rasulullah diberi kemuliaan. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Cari ini orang-orang yang merasa duit kedudukan. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang besar, orang-orang berpengaruh dari salah satu dua negeri, Mekah atau Taif. Yang dimaksud ayat ini, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah ini keberatan, merendahkan diri kepada Rasulullah, rela mengikuti Rasulullah jika Rasulullah adalah orang besar, anak orang berpengaruh, terutama yang ngomong itu adalah Walid ibnil Mughirah, yang merasa dia ini merasa memiliki kemuliaan. Nah, Muhammad kan jahwingi. Kenapa Rasulullah nasabe kemudian disebut Abdullah bin Abdul Muthalib? Dulu orang ini tidak pada muliakan Rasulullah. Sopo sih? Cahyatim angon wedus kok dadi apa? Nabi. Memang nasabe keturunan siapa? Raja Persia, Raja Mesir. Wah, dong metu nasabe. Ya tetep ono sing ora percaya. Rasulullah diteliti nasabnya itu kan setelah menjadi nabi. Andaikan Rasulullah tidak menjadi nabi, dia anaknya Sayyid Abdullah. Bahkan Sayyid Abdullah ini bukan orang terkenal, bukan seorang raja Persia atau raja dinasti King atau dinasti Mongol, orang dagang. Lah kok kita orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mulia kok nanut anak kemarin sore, anak yatim piatu, nggak pernah punya latar belakang pendidikan, SD bira lulus, merasa lebih apa? Tazus, merasa paling apa? Mulia. Paham gitu? Dan dia memang punya apa? Kemuliaan. Niku saya hati-hati. Lah kayak Gus Dudu kok titi kiai, paling kayak kesambet jim kayak. Niku kaget ketika Rasulullah mendapat wahyu ini mengguncang dunia. Saya pernah berpikir juga seperti itu. Kenapa ya Rasulullah ini kok tidak lahir dari seorang besar Prabu Sriwijaya atau Prabu Brawijaya
atau lahir dari rahim Kang Dedes yang kecantikannya mengguncang tanah Jawa. Kok lahir dari orang yang tidak kita tahu? Kenapa Rasulullah kok lahirnya kok hari Senin? Hari yang sama sekali tidak punya kemuliaan sebelum Rasulullah lahir. Kok tidak hari Sabtu kemuliaan orang Yahudi? Tidak hari Ahad kemuliaan orang Nasrani? Tidak hari Selasa ketika Musa mendapat wahyu di Turusina? Tidak hari Rabu, hari yang menyeramkan, nahsun mustaqor, hari diturunkannya kesialan dari langit, diturunkannya rahmat, kan hari apa? Jumat. Kok tidak hari Kamis diangkatnya amal-amal baik? Kok tidak hari Jumat Sayyidul Ayam? Kenapa hari yang aneh? Beliau lahir kok hari apa? Senin. Ternyata Senin ini hari yang ditirikan oleh orang-orang terdahulu. Rasulullah lahir hari Senin, maka Senin menjadi mulia. Kenapa beliau lahir kok tidak bulan Ramadan, bulan yang suci, di mana kesalahan dihapus? Tidak bulan Syawal ketika meningkat kemuliaan, tidak bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan mulia, atau Rajab, hari yang menyerampok, yang Rajab ini Syahrullah. Kok tidak bulan Safar yang menyeramkan? Kok lahirnya malah bulan yang tidak dikenal kemuliaannya apa-apa, Rabiul Awal. Kemudian lahir dari Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah. Maka justru kelahiran Rasulullah ini membuat Sayyidatina Aminah dan Sayyid Abdullah mulia. Kemuliaannya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib sampai Quraisy karena kemuliaannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi kemuliaannya Rasulullah ini merdeka, istiqlaliyah, berdiri sendiri. Wah, taufik kok. Jadi wong to pantas baik lahirnya bulan Rajab karena mendapat barokahnya Rajab. Si A kok hebat, pantas. Abdul Qadir kok jadi wali Qutbul Ghausil A'zam, pantas saja beliau lahir 1 Ramadan, mendapat berkahnya bulan Ramadan. Tapi Rasulullah ini lahirnya dari keluarga ya tidak berayah, tidak beribu, dia yatim piatu. Pantas banyak orang-orang yang menyangkal, bahkan merasa lebih mulia. Makanya penting nasabe Rasulullah akhirnya digelar biniki tekan Nabiullah Ismail, tekan Nabi Ibrahim. Oh, pantas saja kalau dia mendapat kewarisan kenabian karena dia cucunya Nabi Ibrahim. Itu pun nanti masih dimasalahkan. Walaupun Nabi Ibrahim dia kan dari istri kedua, bukan dari istri yang pertama. Jelas kami akan mengikuti Nabi yang dari istri pertama. Tidak mau kami mengikuti Nabi dari istri kedua. Jinjo zaman saiki mono cocone ke anak pelakor gitu. Kan iki zaman lucu. Wong bener wong nikah. Rasulullah pun mengalami bully yang seperti itu. Keturunan Sayyid Ibrahim kan dia dari istri yang kedua. Bahkan ono sing ngarani seorang budak, seorang pembantu. Ya walaupun dia keturunan Ibrahim, tapi kan dia dari istri selir, bukan dari permaisuri. Untungnya Bu, putu di permaisuri nih. Sultan Agung Mataram, dibujuk permaisuri. Retno Dumilah nangapa dijadikan permaisuri karena dia anak Pangeran Timur bin Sultan Trenggono bin Raden Fatah. Di permaisuri ini Sultan Agung Mataram. Dia memiliki kekuasaan di Madiun, Jawa Timur. Arane Nyai Ratu Retno Dumilah. Anaknya Pangeran Timur bin Sultan Trenggono bin Raden Fatah. Lebih metu putu mbahku
ngoyo wongso nggih. Mendingi keturunan permaisuri sampean berapa percaya karo aku apa. Nek sebuah apa contoh saja. Ini Rasulullah saja ya wis saiki memang ternyata setelah dicari data fakta, oh ternyata Nabi Muhammad yang katanya anak yatim piatu tidak jelas nasabnya ini jebul jelas keturunan apa Nabi. Tapi kan nanti si tapi mah paham nggak? Dari istri yang kedua, yo kami nggak mau ikut Nabi kok anak dari istri yang kedua. Kamu ikutnya Nabi yang Nabi Ishak saja keturunan jadi Yahudi Nasrani, paham nggak? Jadi Islam niku seolah-olah diperlemah seperti itu. Tapi orang yang iman ya pokoknya keturunannya Nabi Allah Ibrahim. Mau nyantri besok kok gak aku melu Gus Kai ya anak kiai tapi sing bojo loro. Aku melune Gus Ali bae sing anak bojo pertama. Kuwi sing hati-hati sampean. Paham nggih? Deloke yo ngalime ilmune ora usah anak sing nomor pira utawa sing bojo nomor pira. Ngalim ora anak bojo nomor siji Guse rola-tolo janda padha ya. Tulangan sekat, gitaran, bal-balan. Ngomongnya ra genah, kowe jak ngomong nggih. Cari jadiap ojo ditut, paham nggih. Dan ojo ditut niku karena kecintaanmu kepada Gus kuwi. Paham? Nek anut berarti ku justru nilakake Gus kuwi karena akeh sing tambah percaya. Jadi sebab daripada apa kuwi mau hasud ini ta'azus, merasa lebih apa? Merasa paling mulia ta'azus dan dia memang memiliki kemuliaan. Paham ya? Ta'azus ini dia merasa mulia tetapi dia memang bangsawan, dia memang darah biru, dia memang apa? Orang top nggih. Dia memang artis. Boleh kok jadi penyanyi tapi jangan sampai lebih viral, lebih terkenal dari saya. Minimal podo yang sirah kayak gitu tapi yang ngumpuli ya acok timbul hasut pingin ngambil ke apa kemuliaannya orang tersebut. Yang ketiga asbabus salif al-kibru takabur, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tunas takabur ya betul hak wa tunas, meremehkan manusia. Meremehkannya bukan berarti kadang dewe iki luweh ino tapi dia ngeremehke wong kuwi, berbeda dengan ta'azus. Paham nggih? Ta'azus memang dia punya apa? Yang Habib ya misalnya, lha tuh Habib kok iso dadi wali iki padahal sing pantes dadi wali iki Habib. Oh, ilmune urung nyaut kowe. Maksud sing pantas menyandang gelar wali itu zuriyahnya Rasulullah kutbul ghaus nggih. Wali-wali kutbul ghaus niku disyaratkan berdarah Quraisy. Tidak ada wali kutub ghaus kok dia bukan keturunan Quraisy. Nek kutub podok kutub ini kan banyak. Boleh saja Jumburi jadi kutubur raqaiq, Warmat jadi kutbul abdal, Syakir jadi tutup botol. Tapi untuk jadi kutubul ghaus itu kudu berdarah apa Quraisy dengan sanad yang apa sahih. Abdul Qadir turunannya Rasulullah ora? Nggih. Hah? Nggih. Imam Abil Hasan Asyadzili keturunannya Rasulullah. Nggih. Hah? Sayyidina Ali keturunannya Rasulullah. Kok Sayyidina Ali aja keturunannya Rasulullah. Nggih. Imam Ja'far Shadiq sampai terakhir kutub terakhir Imam Mahdi keturunannya Rasulullah ora? Nggih. Hah? Nggih. Jadi nek wali kutub tertinggi kutubul ghaus nggih niku mesti Habib. Ora iso nek ora keturunan karena itu kaya mau wong dadi nabi iki mesti keturunan apa? Kata keturunan wong dagang biasa. Sayyid Abdullah ternyata donga dimendhuwur ke keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihis karena pewarisan kenabian ketika hatinya, kasyafnya, ilmunya Rasulullah berpindah dari satu hati ke hati, ya pasti ke anak apa cucunya.
Tapi bukan berarti wong liya kira entuk dadi wali, paham nggih? Niku wis aturan dunia kewalian seperti itu. Jadi, oh dadi kutubus sakit roh dadi apa maneh kutubis zaman, apa dadi kutbil makan misalnya. Tapi nek dadi kutbul ghaus ya ora kunjat. Paham nggih? Dalam dunia tentara pun seperti itu. Biasanya yang bisa jadi jenderal ya dia yang melalui jalur sekolah akmil atau akpol, tapi nek jalur reguler pangkatnya paling dhuwur ya apa angel kon dadi apa Kapolri utawa dadi apa itu wis hukum alam. Nek kowe pengen anakmu dadi jenderal dadi Kapolri sekolah rese nang akmil 4 tahun lulus bisa dadi Kapolres, bisa dadi jenderal, bisa duwe harapan dadi Kapolri wis kedarung ana ki sithik. Paham ora maksudnya? Terus kowe Pak jengkel karo institusi kepolisian atau institusi TNI atau institusi kewalian seperti itu langsung dadi lulus walaupun setetes kuwi ono keturunan apa sebagai warasatul ambia, dan tidak harus seorang ulama terkenal viral, tidak harus seorang yang memiliki pondok pesantren, tidak harus orang yang memiliki kemasyhuran nggih, tetapi syarat utama pada kutbul ghaus nggih niku apa arane turunan Quraisy. Tapi ilmu urung katam ketika ada orang yang bukan keturunan Rasulullah jadi wali, ora mungkin dadi wali. Yang sing Habib berarti dadi. Niku namanya ta'azzus. Memang dia punya apa? Kemuliaan. Paham nggih? Berbeda dengan kibir. Nek kibir iki merasa mulia padahal cok. Hah? Acak-acak. Padahal acak-acak. Karena takabur akhirnya timbul apa? Hasud. Karena hasud iki bahaya gitu. Kemudian yang keempat sababnya adalah ta'ajub, merasa hebat dengan diri sendiri. Ma antum illa basyarum misluna. Ketika orang-orang mendengar seruan dari utusan Allah, mereka menjawab ma hadza utawa ma antum illa basyarum misluna. Kamu hanyalah manusia seperti kami. Apa bedanya? Niku umat-umat Allah terdahulu. Ta'ajub ini merasa hebat dengan diri sendiri. Mulia dengan hebat berbeda. Intinya kalau orang ta'ajub itu nganggep wong podo. Kalau kan podo bae mangan sego. Bedane apa? Nek mulia kayak kowe. Paham nggih? Paham maksudnya? Nang apa sing disungkeme Kiai Taufik nang lho bae Kiai nang ora disungkemi lagi metu apa? Ta'ajube. Merasa apa? Ujub dengan dirinya. Jadi merasa takjub dengan kehebatan diri sendiri. Kemudian yang kelima sebabnya al-khauf min fautil maqasid. Sebab yang kelima adalah hasud yang timbul karena merasa khawatir. Apa istilahnya? Al-khauf, takut min fautil maqasid. Istilahnya saking pote perkara kang dituju, khawatir tidak memperoleh apa yang ia tuju. Biasanya hasud ini diperoleh dari dua orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang sama. Jadi ketakutan mendapat saingan. Jadi hasud seperti ini tidak akan terjadi kepada orang yang ta'ajub atau kepada orang yang kibir.
hanya terjadi kepada orang yang memiliki tujuan yang sama. Semisal dagang, dia memiliki tujuan menarik pelanggan. Sama tujuannya, dia khawatir kalau pelanggannya dia rame, saya nggak dapat apa pelanggan. Jadi takut kehilangan tujuannya. Sebab yang ke apa? Yang ke lima. Atau takut tidak mendapatkan apa yang ia tuju. Biasanya orang yang khauf min fautil maqasid ini orang yang memiliki tujuan yang sama. Si A dan si B bersaing ingin dapat murid yang banyak. Bagaimana caranya? Yang dapat murid cuma saya. Ini misalnya hasudnya orang alim. Hasudnya orang dagang, bagaimana pembeli ini cuma ke toko saya, tidak ke toko dia. Dan itu pasti ada. Pasti ada. Saman buka toko si sepi wis dihasuti wong. Karena khawatir toko yang sudah ramai ini akan berpindah ke tokonya sampean. Jadi hasud niku pasti. Al hasid lazimun li ummati. Hasud itu pasti ada. Ente buka warung, kadang masih bikin pelang namanya saja wis ana sing hasud. Iya. Paham nggak? Priye nyurung kapur kok ya berarti kowe wong jahil murokab kowe. Ngajine rung katam kowe. Paham nggak? Wong hasud ki wis sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Paham ra tadi? Ente misalnya tukang las besi, yang musim itu las-lasan murah tapi tukang las liyo, paham ya? Hanya arti las yo, las murah tapi gue jangan kondone yo, tapi karena yang raiso, ini las-lasan gue murah marek gue, paham ya? Kedarungo ente durung tapuk sih dibuka atau las besi sakti misalnya, hanya masih sebuah harapan. Ya harus dihasuti wong selumprah karena setiap orang memiliki penyakit hasud yang timbul dari sebab yang kewiro ke 5 al khauf min fautil maqasid, takut tidak tercapainya tujuan, kuatir orang iso sugih mesakir juga warung depan karo aku. Ini kebutuhan yang nyata. Khawatir daster kurak payu nek si amelu gawe apa daster. Kemudian sebab singkat mawon sebabnya ada 7, berarti kurang piro? Yang keenam berarti apa? Hubur riasah, ambisi kedudukan. Hubur riasah. Krono tolabul jahli nafsih min ghairi tawassulin ila maqsudi. Dia menginginkan kedudukan, tapi ia tidak mendapatkan kedudukan itu yang mendapat ke orang lain. Saya mencalonkan bupati, dia mencalonkan bupati. Kok yang jadi dia? Akhirnya saya demo, tegakkan keadilan, ulangi pemilu. Akhirnya ditegakkan keadilan temenan, keadilan menurut dia. Nah, Mahkamah Konstitusi pemilu harus diulang. Setelah diulang yang jadi dia lagi ternyata tegakkan keadilan. Akhirnya saya bertanya, kapan keadilan itu tegak Pak? Ya kalau saya yang jadi bupati. Kalau yang jadi bupati bukan saya, keadilan tidak akan tegak. Ya angel kok. Paham kurang maksudnya sampean? Akeh orang demo tegakkan keadilan, tegak kapan aku wis niku. Itu paham maksudnya. Hah? Ya aslinya gue pinter, berarti saya kira mending pinter wong gue. Gue guru mata pinter berarti ora gue. Hah? Paham ora? Hah? Tegakkan keadilan, tegakkan undang-undang, tegakkan Pancasila. Kapan tegaknya? Ya nah aku sing dadi, nah aku sing ora dadi ya ora bakal apa. Anggaran hubur biasa. Ketika yang jadi orang lain, dia akan
menghilangkan kedudukan itu dengan cara apapun, entah dengan undang-undang, entah dengan hoa, entah dengan dalam keadilan, entah dengan nopo. Paham nggih? Cono ora rungkung demo kowe. Calon bupati demo tegakkan keadilan apa Tri? Ternyata memang deknen ki tidak ada yang milih kok. Dituruti, oke, daripada engkau ribut kita ulang. Ternyata yang jadi dia lagi. Keadilan tegak ora jare Tri. Ya mau hubur biasa. Tegakkan keadilan. Aslinya dudukan saya, duduk tegakkan apa? Makanya apa yang tersimpan di hatinya itu lebih jahat cara Al-Qur'an nggih. Kaya mau tak apa? Kandhake. Terkadang mulut hanya mengatakan yang ringan-ringan saja, tetapi wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersimpan di hatinya lebih besar dan lebih berbahaya nggih. Nang mulut ya tegakkan keadilan meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Ternyata sing dadi ora wong mau wis misal calon ada 1, 2, 3, pemilu pertama yang jadi 1, diadakan lagi yang jadi nomor 2, nomor 3 ini tetap tegakkan keadilan maning. Paham nggak? Aslinya dia tidak akan menang, tapi hubur biasa, ambisi kekuasaan. Paham maksudnya nggak? Lah itu sebab. Dan kedudukan itu tidak harus bupati, ketua musola terpilih Hasan, si Caplin ini orang bisa rasah kuwi lanang apa lah aku ora melu pilih kok aku durung teko. Oh serti Pak Ano bilang tekone keri. Hah? Karepe asale sing dadi mek Caplin. Dibaleni meneh. Pemilihan ketua musola sing dadi Hasan meneh jare Capline kok baru mah durung tundat. Ya urung adil, baru mah durung teko. Baru teko dik-dik baleni wis ping 3 ki sing dadi Hasan meneh. Jebune baru mati do bae milih apa? Asal Caplen luru wong meneh sing urung teko sapa meneh diluru. Ngurusi wong hasud sampai apa? Subuh ora dadi mukane kondo nek pemilihan iki langsung dipilih sing teko ora teko kok dipilih. Ora teko kok ditikke. Wis kesempatan. Paham nggih? Jadi orang yang hubur riasah, ambisi kedudukan, ambisi posisi, ketika posisi yang ia ambisikan, ia inginkan kok menjadi milik orang lain. Walaupun sebenarnya posisi itu belum tentu penak. Dia pingin jadi imam musola. Imam musola ini nggak ada enaknya. Tapi dia pingin. Ketika ada orang lain jadi ya. Mau nih orang mungsuh buat dimungsuh. Mau nih orang dijengkeli buat mangkele dijengkel. Karena hasut ki mau pitu wis sebabnya. Paham kan? Mau nih kira-kira jengkel karo aku. Aku sih orang langgar ki apik CS karo aku. Cok keplek bareng. Walau wis gampang ae. Bareng aku dadi imam musala kok iso. Jengkel kok karo aku. Nang jawabe, "Oh, cek kancamu sing CS pengin dadi imam musala dhewe." Tapi ana hasrat pendam cok kok sing dadi kowe itu apa? Apa yang tersimpan di hati cok lebih apa? Berbahaya saleh Al-Qur'an. Daripada apa? Kata-kata daripada apa? Lisan. Dari Al-Qur'an itu kan wa ma tukhfi suduruhum akbar ning surat Ali Imran 112. Nah, panggung dalil gayang-gayanan. Yang tersimpan di hatimu aslinya lebih mengerikan daripada ucapanmu tegakkan apa pangai kacau negara kowe ya pemilu dibaleni bae nek sing ditiru awakmu ya keadilan dulu apa ya ora ana tegak paham nggih
entah itu pemilihan RT, RW kadang wong gue ora dipilih ya kan pilih. Tapi mau aja hasud diwangi. Kowe wakil RT, mau dadi sekretaris mau gue malu seneng. Kayak mau alat dina sewali perkara gue mau ya taqaduhul hasan. Ki monggo bahasane mesti mengko ngerti apa sebabnya. Sebab yang ketujuh adalah khabathun nafsi wa syuhiha. Syuha nafsi. Apa? Karena syuha nafsi ini kikir. Nek medit sih penting. Karena kikirnya hati, keji dan kikirnya jiwa terhadap hamba Allah. Khabathun nafsi, kejinya jiwa, wa syuhiha, dan kikirnya jiwa. Bukan kikir harta. Kikir harta itu dia punya harta. Kikir jiwa itu bahasa Arabnya syuha nafsi. Nek medit atau bakhil nih. Perbedaan bakhil karo syahih. Nah, nek bakhil ini ya bakhulu bimali nafsi. Dia bakhil dengan hartanya. Ini bahasa Arabnya bakhil. Tapi ono bakhil arane syahih. Kuwi wong sing bakhil dengan harta orang lain. Nah itu contoh Barmat ini kasih uang 1 miliar ke Habib Taufik yang marah kok Syakir. Jaluk mah kok ketipu kowe, cok bali. Wong kuwi donyo akeh Habib, wong Habib karo dhewe itu bae padha to bae menungso. Dimulia-muliake Pak Ngoko ya ora andekan besok syafaat dijual nang akhirat nyong kilingan donyoku. Nyong ora entuk syafaat. Andekan Rasulullah gelem nyafaati aku, kabeh bundurku tak wekehke. Tapi nyong mati kok ora nggawa apa kaiki. Ku pun nyong sik iso ngeki. Paling nyong pangi Habib 1 miliar. Ku bisa mangle Rasulullah gelem nyafaati. Ini urusan yakin atau tidak yakin. Wong sing yakin banyak yang melakukan hal tersebut nggih. Yakin kira iso dipaksa. Lambune sampean yakin ora yang orang paham nggih. Intinya yang marah ke orang apa? Yang marah kok ente. Paham nggih? Ini keji dan kikirnya jiwa. Nek pelit ki siapa dia punya harta diminta pelit, tapi kalau kikir dari wong Jawa medit ora duwe kae iki kok medit. Paham nggih? Nauzubillah min akeh ora wong ngono. Wis sampe duit tuh akeh iki tau fake mana-mana sih. Penjawab duit gede sekarang bapak-bapak. Wes jerumi aku. Nah ini penyebab hasud cok metu malah jengkel. Paham ya? Bedakan bakhil dengan syahih wa syuha nafsi. Syahih ini bakhil dengan harta orang lain. Ini bisa menimbulkan hasud. Nek bakhil dengan hartanya sendiri cok mending wi kalaupun rapi pokoke bakhil ki wis qaribun minanar perak karo neraka aja kena syahih. Jadi sebab yang paling ramatuk di akal tapi logis nggih. Tidak logis tapi logis. Ada orang yang bakhil dengan harta orang lain. Paham nggih? Nah, kalau dia kere enggak punya apa-apa. Ono ngei kok dicegah. Berharap Taufik ini enggak dapat uang 1 miliar dari Haji Barmat. Paham nggih? Lucu ora ono wong kowe iki. Ayo termasuk awakmu barang baca aku lagi. Sebab-sebab apa? Hasud. 1 mau apa? Permusuhan dan kebencian. Kebencian dan permusuhan. Yang kedua merasa mulia. Yang ketiga takabur. Yang keempat ta'ajjub. Yang kelima takut tidak memperoleh apa yang ia tuju. 6 ambisi kedudukan, kekuasaan atau jabatan. 7 keji dan kikirnya hati. Jiwane ganti hati ora apa-apa. Kikir kok nang ati. Kikir iki medit ki nang bondo mending trio. Medit kok nang ati. Ya.
Tapi ora dikaiki, makanya sing medhit apa? Ya lucu wong iki tak nembe penyakit kowe. Hah? Sing diweruhi ra entuk anu. Ustaz Jumhur iki ngeki wong 10.000. Ustaz Jumhur itu kasih pengemis 10.000. Laku Hasan yang ingin mencegah uang 10.000 itu diberikan pengemis. Ojo sih. Kayak wong mes pun ngitipine gedine omah. Ketonggoku kae. Karo tipiku gede tipine kae aja diwehi 1.000. Iki arane orang yang kikir hati. Kikir hati bahasa Arabe syahih. Syuha nafsi. Ya makane timbul aset. Nek kikir harta arane apa? Bakhil. Lagu sampean ki lorone sok Iki apa kacau ya. bakhilun syahihun. Ajareku wong liya. Pakai duit langgar, pakai duit wong ayu. Ora duit dhewe. Paham gak? Aku ki melas niat karo kowe mah timbang sak miliar bagi Habib ki yo. Seko bagi aku mutus ke bagi yayasan kae musala kae lanjar kae. Kok seko bagi Habib misale. Aku dhewe pakai Habib kok sing geger. Wong imane tetep kok yo. Oh ribut apa? Nek wong sing kuwatir timbul hasud ya saka meneng. Umum takok ya takok dengan cara sing apik ora menging ya. Paham? Ini sebab-sebab hasud. Bukan ana hasud sing apik engko anggarane wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Disebut mutanafis berlomba-lomba. Barbat apal alfiah nyong kudu apal tapi ora pengin gawe barbat ilang apalan alfiah ini ku hasud sing entuk ganjaran falyatana fasil mutanafis kadang diarani ghibtah kadang diarani mutanafis ini terbebas dari 7 ini tapi nek 7 ini ada coba memunculkan apa hasud jadi simptom sebab penyebab hasud itu ada 7 yang paling lucu yang ke apa khabthun nafsi wa syuhiha keji dan kikirnya hati nes banget kotore sampai nang metu kowe dititeni hatimu berarti wis kotore kok ngono wong ae kok ora kalem kae iki kok jengkel lu kok marah emosional apa individu bahasa Arabnya syahih syuha nafsine syahih niku bakhil dengan harta orang lain nek bakhil dengan harta maksudnya nek syahih itu medit dengan harta orang lain sampai Allah memberi nikmat kepada Warmat kaya ora ridho ya Allah kok sing sugih Warmat to mbok aku bae mosok bang ngajar Gusti Allah mosok bang aku kok jengkel paham gak? Tidak hanya orang sampai ketika Allah memberi nikmat pun dia merasa kehilangan padahal dia itu tidak punya apa-apa kegoblokan ya nyatanya kok paham gak? Allah yu'ti Allah memberi anugerahnya mayyasya kepada orang yang ia Allah yu'ti fadlahu mayyasya Allah memberi anugerah kepada siapa yang ia kehendaki Pak ku anak yatim Pak ku anaknya orang hina dina Pak ku anaknya orang yang tidak berpendidikan lalu jadi orang alim terserah Allah kudu anak kiai kok dadi kiai kudu anak Habib dadi Habib lho malah mencurigakan nggih kok sing dadi wong sugih kok kae Gusti kok sing dadi umpama Pak hasud karo wong rawani hasude karo Gusti Allah ya Allah kok sing dadi ketua RT iki Warmat ya Allah sama dadi ketua RT Warmat iki keliru ya Allah hah kok sing entuk harta karun ki Ustaz Jumhuri ya Allah asline sing entuk ki aku lah Allah Pak Nyai paham nggih ana ora wong pikir dia ana ora nek pelit itu dia medit terhadap hartanya nek kikir
Kikir ya angel. Kikir nemu ngikir besi ya. Kikir itu dalam bahasa Arab loh, itu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Arab pelit dan kikir kaya padha. Padahal pelit itu medit dengan hartanya. Nek kikir medit dengan harta Orang lain. Kowe kenemenan ora? Nemen. Nek pelit tok cok si ora ditik hasud ke. Nah tapi wis ditik ora ora wangai ya. Kan hartane dhewe. Tapi ketika ono wong njaluk duit karo baremat aku wis ditik baremate pametu duwite. Kowe neman-neman. Aja sih mat, kan apa? Kayak aku bae maksudnya paham gitu. Utawa aja diwekake kae dene wis. Biarane khobusun nafsi wasyuhiha. Keji dan kikirnya hati. Niki sebab sing lucu. Paham ya? Walaupun sebab hasud ini banyak, tapi mayoritas hasud ini timbul karena 7 sebab ini. Fahimtum? Maka hendaklah dihindari kebencian, merasa mulia, sombong, takjub, kemudian khawatir tidak memperoleh tujuan ketika tujuan itu telah diperoleh orang lain ya. Kemudian ambisi kekuasaan dan kikirnya hati. Paham? Kikirnya hati ini lambang hati yang sangat kotor. Karena jalur dikikir wesi terus kerja wesi wes ketul dikatakan keras banget. Paham kan? Nek pelit ki ya wes Allah ki pelit ki apa? Tapi ono sing ngungkuli apa? Kudune kan Allah ngei anugerah karo wong liya, wong sing ngei Allah sampean krasa kelangan. Lucu ora? Ora ono hubungane. Nek Allah keduren misalnya wis gitu. Jumburi ngei duit warmat kok sing jengkel Syakir. Syakir ini orang kikir. Bahkan sampai berusaha beri caranya sing wingi diweke ki mejak bali. Padahal no warmat mungkin wis mlebu nang toilet murah. Nanti waktu ini kumang mangamu harus tak tuh wis ya ora balane. Ternyata dihasuti karo sapa? Syakir. Beri carane. Mek kira dijaluk apa? Nah, biarane wong kikir. Pelit tak pikir mending di. Tapi kok sampean sering kok kowe kan kedua-duanya ayo makane bahasa Arabe pelit ki bakhil mesti bahasa Arabe kikir ki apa syahdi. Paham nggih? Nah, sebab hasud sing paling lucu dari Imam Ghazali kaya-kaya asalnya pada ta'azus pernah member ambisi kekuasaan member luruh harta member ketika diteliti dia musuh tidak ta'azus ya tidak merasa lebih mulia ya tidak ta'ajub ya ora duwe keinginan yang sama bersaing ya ora wah iki mesti wong kikirnya hati wes tidak ada yang lain malah cakek kamu sampean barang ini sama kan dikikir ki hatimu mek tajam paham nggih nah sebab 127 iki musuhan ora sih musuhnya ya ora kowe mulya ti aku ya ora umum ya ora nyengiti aku ya ora pengen duwe kedudukane luwih dhuwur ti aku. Oh, berarti kowe wong apa? Kikirnya apa? Kikirnya hati, wong kikirnya hati pancen jadi kikir cai dase mbura. Kikir paham nggih, kikirnya bahasa Jawa kan alat nggo menajamkan besi nggih. Kan kikir iki wis pelit sebenarnya nggih, padahal pelit itu dekat ke neraka. Oh cuma nek kikir cok dia berarti nek kikir rasa disebut otomatis tapi setiap orang memiliki jiwa yang kikir tapi nek wong alim bin duwe ya Allah sing gawe ilmu kok kae kudu aku sing ilmu Allah kok kowe kok kikir iki bre carane ya ngono ngobatine karena itu memang sebuah gawan bayi lahir harus paham nggih
Anggo si bayi kan ora duwe kaiki, ana wong liya ngai panganan mbek kowe nangis. Lazimatun sebuah hal yang lazim, maka yang perlu ini diarahkan, dipelajari. Mikiro api, paham nggih, kikire iki mikiro apa? Api. Jadi sebab 1 lolos, 2 lolos, 3 lolos, 4 lolos, 5 lolos, 6 lolos, pasti itu yang ke apa? Paham nggih? Tidak akan bisa apa? Lolos. Oh, kayak wong itu hati yang berpikir itu, tapi hati yang berpikir nggih. Ane penyebab apa? Salah ketik. Mau hati yang berpikir, pene ganti apa? Itu hasud. Maka dari sebab inilah kita hendaknya menjaga diri dari sebab-sebab itu. Setelah tahu sebabnya, bagaimana mengobatinya agar kita bisa menjauhi kehasutan ini. Insya Allah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.